Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya dari kelompok 3. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang pelanggaran hak untuk berpendapat. Selain saya, ada juga rekan saya, yaitu yang bernama Halo, saya Amalia Dias Kotika. Dan selanjutnya Saya Dea Amanda Kartika Lestari. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari. Dan selanjutnya Nama saya Muhammad Andri Ada. Sebelum masuk ke inti, saya di sini akan menjelaskan komponen-komponen 4 sub yang akan dibahas oleh teman kelompok saya. Yang pertama ada hak kebebasan berpendapat. Yang kedua ada pasal-pasal yang mengenai tentang hak kebebasan berpendapat. Yang ketiga ada faktor terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Dan yang keempat ada sedikit kronologis menilik kasus pembunuhan Munir, seorang aktivis HAM yang dibunuh dengan cara diracun. Nah, kembali lagi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Contohnya, yang pertama adalah tingginya angka putus sekolah, yang kedua pelanggaran hak cipta, dan yang ketiga adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pengingkaran kewajiban warga negara. Pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya, yang pertama, membuang sampah sembarangan. Masih, di antara kita masih ada yang membuang sampah sembarangan. Itu sama saja kita masih melanggar kewajiban warga negara. Yang kedua, melanggar aturan lalu lintas. Ya, contohnya saja pada saat orang berkendara dan tidak menggunakan helm, itu sama saja melanggar kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga adalah merusak fasilitas negara. Yang keempat adalah tidak membayar pajak. Dan yang kelima adalah tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Akibat yang terjadi dari itu yaitu tidak lancarnya proses pembangunan negara. sedikit menjelaskan tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, yaitu tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Peningkaran kewajiban dilakukan warga negara yang mengingkari kewajiban yang ditentukan pemerintah. Sini ada kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa adanya pembatasan, kecuali dalam hal menyebarkan kejelekan. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang masih sering dilanggar. Kemudian ada juga pasal yang mengenai tentang hak berpendapat. Yang pertama adalah pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pasal 28F Undang-Undang 1945. Yang ketiga, pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dibagi menjadi dua secara khusus, terjadi akibat dari adanya pengingkaran terhadap kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Secara umum, contohnya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleran. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Kepada sesama warga negara, senantiasa berusaha menjauhkan diri dari sikap, meningkatkan kesadaran diri sebagai warga negara egois yang mempunyai hak dan kewajiban, bersikap toleran terhadap segala perbedaan, mematuhi dan menjalankan segala norma dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengembangkan sikap tetangga rasa pada sesama manusia. 2. Terhadap upaya pemerintah, mendukung setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah sepanjang program tersebut dinilai
positif terhadap upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Kemudian saya di sini akan membahas sedikit contoh kasus tentang pelanggaran hak berpendapat. Contoh kasus yang ada di Indonesia yaitu pembunuhan Munir, sang aktivis HAM yang dibunuh dengan cara diracun. Beliau dibunuh karena pada saat itu beliau mengungkapkan pendapatnya untuk didirikannya hak asasi manusia. Cara penanganan agar kasus ini tidak terjadi lagi di Indonesia yaitu yang pertama, kita harus bisa saling menghargai pendapat orang lain walaupun pendapat orang lain tidak sejalan dengan pendapat kita. Karena apa? Setiap pemikiran orang lain itu berbeda-beda, tidak semuanya sama. Yang kedua adalah menghilangkan rasa ingin menang sendiri atau disebut egois. Kesimpulannya adalah seseorang tidak akan hidup dengan nyaman dan tentram di bidang apapun, contohnya di bidang politik maupun yang lainnya. Karena dengan adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, maka orang itu akan sulit di dalam menjalani sesuatu dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara.